masuk ke dalam hati kami seperti benih yang jatuh ke tanah yang subur, yang akan bertumbuh dan berbuah-buah dengan lebatnya. Terima kasih Tuhan, tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikan roh hikmat, roh wahyu, agar hamba dapat menyampaikan kehendak-Mu dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak-Mu. Setiap rancangan iblis dan roh jahat yang ingin mempengaruhi hati kami, pikiran kami tolak, kami batalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar roh-Mu Tuhan yang beracara sepanjang pemberitaan firman ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada kesempatan ini saya ambil dari Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara yang berkata, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka masing-masing. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan tidak untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjualnya dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membeli, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah sedia masuk bersama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca ini, saya memberi judul, "Nantikanlah kedatangan Tuhan dengan benar." Menantikan kedatangan Tuhan dengan benar maksudnya yaitu supaya kita siap sedia menyambut, menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah perumpamaan tentang 10 gadis. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Menantikan kedatangan mempelai laki-laki adalah merupakan gambaran gereja Tuhan atau umat Tuhan yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Dan mereka yang menantikan kedatangan Tuhan itu ada yang siap menyambut kedatangan Tuhan, tetapi juga ternyata ada yang tidak siap. Tentu adalah kehendak Tuhan supaya semua orang percaya siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena itu dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca ini, ada beberapa hal yang ingin kita
sama-sama simak, pelajari, renungkan dari firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali, sehingga kita lebih siap lagi dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari firman Tuhan perumpamaan ini ada 3 hal yang akan saya sharingkan kepada saudara. Yang pertama, keselamatan itu adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Hal ini dapat kita pahami dari cerita. Ketika 10 gadis itu menantikan kedatangan mempelai laki-laki, mereka membawa pelita mereka masing-masing. Hanya saja 5 gadis itu dikatakan bodoh karena mereka hanya membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan 5 gadis yang lain bijaksana. Karena mereka selain membawa pelita, mereka juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Ketika mempelai itu tidak datang-datang, dikatakan mereka semua mengantuk lalu tertidur. Kemudian pada tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Lalu mereka semua terbangun. Kelima mempelai yang bodoh ini begitu bangun melihat pelita mereka hampir padam. Lalu mereka minta tolong kepada 5 gadis yang bijaksana. "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu." Tetapi gadis yang bijak itu berkata, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan juga tidak cukup untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual dan membeli di sana." Nah, hal ini menggambarkan kepada kita bahwa keselamatan itu adalah tanggung jawab masing-masing. Dalam kehidupan kita satu sama lain, dalam keluarga, dalam jemaat, kita hanya bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain. Agar orang yang tidak bertobat supaya bertobat. Orang yang belum percaya supaya percaya Tuhan Yesus untuk keselamatannya. Apa yang dapat kita lakukan? Paling bisa kita hanya mendoakan. Orang tua mendoakan anak untuk keselamatannya. Anak mendoakan orang tua untuk keselamatannya. Hanya sebatas itu. Tetapi pada akhirnya keselamatan itu adalah tanggung jawab masing-masing. Keselamatan itu adalah oleh iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Tetapi itu juga belum cukup. Kenapa? Karena kita dituntut untuk hidup taat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan selamat. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga." Nah, karena itu saudara, pada harinya nanti, entah kapan kita tidak tahu. Kalau Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menyatakan diri, siapapun kita tidak bisa tolong satu sama lain. Karena itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Apakah kita dalam kehidupan ini sudah siap menyambut kedatangan Tuhan itu ataukah belum? Itu permasalahannya. Tetapi adalah kehendak Tuhan sekali lagi kepada kita supaya kita siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, keselamatan adalah tanggung jawab masing-masing. Kita tidak bisa menolong satu sama lain. Kita percaya Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Kita hidup taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan sebagai kesiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Itu adalah tanggung jawab pribadi kita masing-masing. Haleluya. Nah, yang kedua,
kita harus hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan. Kita tahu bersama bahwa pertobatan adalah merupakan sesuatu syarat yang mutlak kalau kita mau ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika memulai pelayanannya, dia juga menyerukan pertobatan dan berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saudara, banyak orang berpikir bahwa untuk keselamatan dirinya hanya cukup untuk menerima Tuhan Yesus. Tetapi di kemudian hari dia tidak memperhatikan bagaimana dia hidup di hadapan Tuhan. Apakah dia sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam pertobatan kepada Tuhan atau tidak. Coba saudara kita baca di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat 12 sampai 14. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Karena itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Janganlah dalam pesta pora dan kemabukan, janganlah dalam percabulan dan hawa nafsu. Janganlah dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Haleluya. Saudara, firman Tuhan ini mengajak kita supaya dalam kehidupan kita selama kita mengiring Tuhan, kita sungguh-sungguh hidup dalam pembaharuan hidup. Dan pembaharuan itu berlangsung terus-menerus dan tidak untuk sesaat. Kita melihat kenapa 5 gadis yang bodoh ini akhirnya tertolak. Karena pada waktu mempelai itu mau datang, pelita mereka hampir padam. Pelita itu adalah gambaran kehidupan mereka di hadapan Tuhan. Nah, karena itu saudara, Tuhan menghendaki supaya kita tetap menyala. Pelita kita tetap menyala. Pelita itu akan tetap menyala kalau kita sungguh-sungguh dalam kehidupan ini memperhatikan kehidupan kita dengan benar. Karena itu Paulus menasihatkan menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang digambarkan hari sudah jauh malam dan hampir siang. Karena itu tinggalkan semua perbuatan kegelapan dan hidup seperti orang pada siang hari, yang hidup dengan sopan. Jangan dalam pesta porak dan kemabukan. Jangan dalam kejahatan, iri hati, pesta pora, kemabukan, perzinahan, dan sebagainya. Karena itu akan membuat kehidupan kita menjadi gelap di hadapan Tuhan. Yang digambarkan seperti pelita yang hampir padam. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Karena itu selama kita masih hidup, selama kita masih bernapas, kita mau hidup menurut kehendak Tuhan dengan baik. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Karena itu pertobatan harus berlangsung seumur hidup. Agar kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan, menyongsong menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, yang ketiga, kita harus siap sedia setiap saat. Karena Tuhan Yesus datang pada waktu yang tidak kita ketahui. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita ketahui bersama ketika ada calon mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan, mereka harus mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari. Mulai nanti dari pakaian mereka yang akan mereka pergunakan.
sampai nanti kepada acara pesta yang akan mereka selenggarakan. Supaya apa yang mereka perbuat tidak mempermalukan kehidupan mereka. Dan memang saudara, mempelai yang akan tampil, yang akan bersanding, itu harus berbeda dengan tamu-tamu yang datang. Sedangkan tamu saja mau datang ke pesta pernikahan harus mempersiapkan diri dengan baik agar mereka tampil kelihatan indah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mempersiapkan diri sedemikian rupa ketika kita mau bersanding melangsungkan pernikahan, apakah lagi saudara ketika kita mau datang menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Nah, karena itu kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan. Jangan kita hidup seperti orang-orang dunia yang tidak peduli dengan kehidupan rohani kita. Orang Kristen itu adalah orang yang hidup dalam pengharapan. Yaitu pengharapan menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau kita tidak siap, maka kehidupan kita akan bernasib sama seperti 5 gadis yang bodoh. Awal-awalnya saudara, 5 gadis yang bodoh ini pelitanya menyala. Sama seperti 5 gadis yang bijaksana. Tetapi berjalannya waktu, akhirnya pelita mereka 5 gadis yang bodoh ini menjadi hampir padam. Inilah saudara sesuatu yang memang sangat membuat kita berduka cita dan sedih kalau melihat ada orang-orang atau jemaat Tuhan yang tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang dilakukan oleh orang dunia dilakukan juga oleh orang-orang yang mengaku diri percaya Tuhan. Karena itu saudara, apa nasihat Rasul Paulus bagi kita supaya kita tampil sebagai wanita yang bijaksana dan bukan seperti wanita yang bodoh. Coba kita baca di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Tuhan yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hati dan yang sesat, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur Tuhan memanggil kita untuk diselamatkan. Tetapi kita juga harus ingat bahwa dalam kehidupan kita juga punya tanggung jawab untuk melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Karena itu Paulus mengingatkan jemaat Tuhan yang ada di Filipi, termasuk semua orang percaya. Kerjakanlah
keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara, kita selamat bukan karena perbuatan baik kita. Perbuatan baik kita adalah sebagai bentuk persiapan kita supaya kita tetap eksis di hadapan Tuhan, sehingga kita digambarkan seperti pelita yang terus tetap menyala. Sehingga pada waktunya ketika mempelai laki-laki atau Tuhan Yesus itu datang, kita siap menyongsongnya. Karena itu saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, ketika kita melakukan segala aktivitas kita, pelayanan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, di kantor, di mana saja kita berada, apa yang dapat kita kerjakan dengan tulus hati. Dikatakan tadi, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah, jangan iri hati satu sama dengan yang lain, karena itu akan merusak kehidupan rohani kita. Tuhan ingin supaya kita tampil tiada beraib dan bernoda, tidak bercacat celah. Supaya dikatakan kita digambarkan bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bukan saja harapan Tuhan, termasuk juga harapan hamba-hamba Tuhan, agar semua jemaat diselamatkan. Oleh kesiapan mereka sungguh-sungguh menantikan kedatangan Tuhan. Itulah sebabnya Paulus berkata, supaya nanti pada hari Kristus, Paulus bisa berbangga hati. Karena tidak sia-sia dia berlomba memenangkan jiwa. Dia bersusah-susah di dalam pelayanan untuk menggembalakan jemaat, agar jemaat itu diselamatkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan semakin nyata. Kita tidak tahu memang kapan hari dan waktunya. Tetapi kita harus siap sedia setiap saat. Andai kata pun Tuhan belum datang, siapa tahu kita dipanggil untuk kembali kepada Tuhan. Kita juga harus siap menantikan panggilan Tuhan untuk kembali kepada Bapa. Apalagi nanti kalau Tuhan Yesus datang, kita harus siap menantikan, menyambut kedatangannya. Ada satu kesaksian seorang ibu yang mendapat mimpi. Dia berada di satu kota yang besar. Ketika terjadi tembakan roket sehingga kota itu menjadi kacau. Kemudian tiba-tiba malaikat muncul, lalu meniup sangkakala dengan bunyi yang sangat keras. Lalu Tuhan Yesus muncul, datang di awan-awan, disertai dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya. Ibu yang bermimpi ini melihat dengan jelas Tuhan Yesus itu lewat di atas dia. Dia tertinggal. Tuhan Yesus sudah pergi dan dia melihat. Tuhan izinkan dia tertinggal. Dia melihat suatu kejadian yang sangat mengerikan. Terjadi tsunami yang dahsyat. Dia mencoba untuk menyelamatkan diri. Sehingga pada waktu itu, itulah yang disebut dengan masa tribulasi. Masa kesengsaraan yang mengerikan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan menghendaki supaya kita seperti 5 gadis yang bijaksana dan bukan seperti gadis yang bodoh. Karena itu kita harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Kita hidup dalam pertobatan dengan sungguh-sungguh. Kita hidup mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Karena keselamatan itu adalah tanggung jawab pribadi kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kembali pada kesempatan ini kami diingatkan melalui kebenaran firman-Mu. Supaya sebelum hari dan saat kedatangan-Mu itu Tuhan tiba. Kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan baik. Agar nanti pada harinya di mana Engkau datang untuk kedua kali.
atau Engkau memanggil kami untuk kembali kepada Bapa, kami siap untuk menerimanya. Karena itu Tuhan, andai kata saat ini, hari-hari ini, kami masih kurang siap, Tuhan biar firman-Mu mengingatkan kami, supaya kami mempersiapkan diri. Dan bagi kami yang mungkin sudah siap setiap saat, akan kembali lebih mengokohkan kami untuk mempersiapkan diri. Sehingga kami Tuhan nanti akan berjumpa dengan Tuhan di dalam pesta perkawinan mempelai laki-laki. Atau nanti kami akan mengalami rapture, menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.